Waktu mau ikut tes itu juga sebenarnya saran dari teman-teman kerja aja sama atasan, coba ikut. Saya coba ikut meskipun dengan perasaan yang tidak yakin karena perempuan. Iya, salah satu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, di kesempatan kali ini kita masih tetap sama. Yang dibahas masih seputaran pekerjaan dunia tambang. Tapi untuk tamu yang kali ini spesial. Spesialnya apa? Karena yang kali ini adalah pertama nih, setauku nih adalah yang pertama seorang supervisor tambang perempuan. Supervisor tambang perempuan ya. Kita kenalan dulu aja dengan ini nggak tahu nih panggilannya apa nanti enaknya ya. Bu Guru. Oke, perkenalan dulu aja. Siapa namanya kan? Sudah berapa lama kerja? Nah, silakan Bu. Namanya Bu Nur Hayati. Ya. Assalamualaikum, nama saya Nur Hayati. Saya kerja dari 2006 sampai sekarang. 2006. Namanya cuma Nur Hayati aja ya. Nggak ada yang lebih panjang ya. Nur Hayati 2006 bekerja. Ya. Awalnya sebagai supervisor langsung atau operator? Saya dulu operator dumper. Operator ya. Truk tambang ya, operator truk tambang langsung bawa yang besar itu. Iya. Apa tuh? Awalnya dari yang 785. Caterpillar 785. Tapi itu sudah langsung masuk di pit departemen. Iya. Oh gitu ya. Jadi untuk pekerjaan pemindahan tanah dan batuan itu udah langsung memang di situ ya. Caterpillar 785 terus 6 bulan kemudian di-upgrade ke, kalau dulu langsung truk Liber ya. Oh, berarti udah bawa Liber juga ya? Udah mengoperasikan truk Liber juga yang paling besar itu kan, yang paling besar. Kemudian Euclid. Ya, setelah itu setelah Libernya di park up baru. Oke, jadi truk Liber itu yang pernah diceritakan juga sebelumnya itu sudah nggak dioperasikan lagi gitu ya, diparkir istilahnya. Sekarang yang paling besarnya adalah Hitachi Euclid ya kan, 5.000 ya 5.000. Dari masuk bekerja 2006 ya kan, kemudian jadi operator. Nah itu selama jadi operator operasikan truk aja. Iya, truk aja. Doser. Enggak, saya cuma punya gimbal truk aja. Jadi hanya murni truk saja ya. Oke, itu truk aja 2006. Kemudian sampai akhirnya jadi supervisor tambang ya kan, jadi supervisor tambang tahun berapa? Saya jadi supervisor baru bulan 3 kemarin. Bulan 3 ya, oke, jadi baru bulan 3. Jadi baru berapa bulan ya? 7 bulan lah ya. Sekitar 7 bulan. Jadi Bu Nur Hayati ini baru menjadi supervisor tambang itu sekitar 7 bulan. Nah ini menariknya, jadi setauku memang selama ini belum pernah ada supervisor tambang perempuan. Ya, belum pernah ada supervisor tambang perempuan. Mungkin setauku sih, mungkin ini pertama kalinya, dan ini backgroundnya adalah operator juga gitu kan. Biasanya ada aja sih mungkin yang manajer, superintendent gitu di bidang pertambangan, tapi ya backgroundnya dari engineering gitu. Nah ini dari operator bawahan. Pertama kali. Menurut Bu Nur ini pertama kali nggak? Setaunya? Setahu saya iya. Selama bekerja di perusahaan ini. Ini pertama kali ya production supervisor tambang perempuan ya. Selamat, congratulations ya. Kan baru kan? Nah, apa sih kira-kira yang sekarang itu dirasakan lah? Pertama mungkin dirasakan, kan masih baru nih. Perasaan gimana sih? Apakah memang cita-cita dulu waktu mau bekerja itu memang mau jadi supervisor, atau sebetulnya dulu nggak kepikiran mau apa? Nggak sempat kepikiran. Gimana? Dulu masuk kerja jadi operator truk, setelah 2 tahun
saya jadi pendamping, makanya panggilnya kadang ibu. Oh, bu guru tuh karena jadi pendamping. Oh, ya. Pendamping itu maksudnya adalah ini ya, orang yang dianggap cukup pandai mengoperasikan alat, kemudian menjadi asisten trainer gitu ya. Jadi kalau ada ya ada yang baru-baru masuk gitu kan, operator belum punya pengalaman, latihan. Nah, ini mendampingi. Oh, itu bu guru itu. Oke, terus. Makanya sebutannya bu guru. Bu guru itu dari tahun berapa? Pokoknya setelah 2 tahun kerja itu 2006. Oh, setelah 2 tahun kerja udah jadi bu guru. Iya, saya cepet aja ya. Oke, terus? Karena menurut saya sih dulu kan selalu kayaknya perempuan dianggap lemah gitu ya. Jadi saya termotivasi, kenapa perempuan nggak bisa? Pasti saya bisa. Saya coba, saya harus bisa kelihatan di antara laki-laki gitu. Saya harus bisa lebih menonjol dari mereka. Jadi ya saya usahakan lebih dari mereka. Oh gitu. Yeah. Jadi tapi memang waktu mau bekerja ya, namanya perusahaan tambang kan mayoritas laki-laki kan. Yeah. Tapi memang waktu masuk kerja itu memang sudah kepikiran seperti itu atau memang punya ambisi atau passion atau gimana sih sebetulnya? Dulu masuk juga sebenarnya kalau dari orang tua, saya kan juga punya kakak perempuan dulu mau masuk ke tambang tapi sama orang tua nggak boleh. Ternyata waktu saya kok malah disuruh, ya sudah saya coba ikut seleksi, ternyata lolos. Nah, kemudian kembali lagi waktu sudah keterima, ya itu tadi ya pikirannya waktu itu hanya kerja aja. Nggak ada keinginan lebih dari itu. Oke, terus sampai kenapa kok bisa jadi pendamping atau bu guru tuh waktu itu? Ya mungkin karena menurut atasan saya bisa lebih daripada yang lain. Oh gitu, itu kan ditunjuk ya? Iya, dipilih dari atasan. Dari atasan. Oke, jadi bu guru ya kan? Habis itu sampai sekarang nih jadi supervisor. Nah, gimana perjalanannya itu? Kira-kira tuh ya kan tadi belum terjawab nih pertanyaan. Perasaan gimana sekarang? Perasaannya seperti mimpi. Oh gitu ya? Gimana? Karena ragu-ragu, nggak bisa gitu. Tapi pokoknya harus bisa gitu. Tapi yakin nggak? Saya yakin bisa kalau saya mau. Oke, yakin. Saya yakin bisa. Sampai jadi Iya. Perasaan nggak percaya atau gimana? Saya nggak percaya sebenarnya. Soalnya ya nggak nyangka aja karena selama ini kan belum ada perempuan. Jadi betul. Saya seperti mimpi rasanya. Tapi waktu kan ada proses kan, tes kan ada lowongan gitu kan, ada posisi kosong supervisor. Tes waktu mulai ngikutin tes itu perasaan gimana? Yakin aku ini bakal keterima atau aku kayaknya nggak mungkin keterima lah, orang aku perempuan atau gimana? Sewaktu mau ikut tes itu juga sebenarnya saran dari teman-teman kerja aja sama atasan, coba ikut. Saya coba ikut meskipun dengan perasaan yang tidak yakin karena perempuan. Iya, salah satunya itu. Ya, saya ngikutin prosesnya dari technical test, psikotes, kemudian interview. Nah, ternyata berjalan mulus. Sampai akhirnya jadi pengumuman gitu. Iya, pengumuman. Tapi waktu dari proses awal tes supervisor, awal tes apa sih? Technical test gitu kan. Technical test itu tentang pengetahuan tambang ya istilahnya, hitung-hitungan juga kan. Sampai penunjukan lah. Berapa lama kira-kira tes itu? Ingat nggak? Berapa bulan ya? Ada 2-3 bulan. Sekitar itu 2-3 proses bulan gitu ya. Iya. Interview kan, ada interview kan sama user kan, atasan lah, superintendent tambang gitu kan. Ada. Itu waktu interview ada nggak pertanyaan yang menarik atau diingat? Pasti lah, aku pikir sih pasti ada ya, karena mungkin mereka juga melihat ini perempuan, jadi mungkin untuk pertama kali kan mau mempercayakan posisi ini ke perempuan gitu kan. Ada nggak challenge atau tantangan yang diberikan atau pertanyaan apa terkait itu gitu waktu interview? Yang menarik waktu dikasih studi kasus. Gimana? Untuk bagaimana seandainya ada bawahan kita yang ngeyel gitu. Pada saat disuruh ngeyel, apa istilahnya? Pokoknya ngeyel itu nggak mau, pokoknya nggak mau nurut gitu. Ya udah, nyoba-nyoba berdebat di situ dengan aturan-aturan yang ada. Ya sudah disebutin aja, terus ya akhirnya sampai ke sanksi-sanksi itu. Oh gitu ya memang ada kalanya kita harus berani nggak nih ngasih sanksi. Mungkin mereka berpikirnya ngasih
tantangan seperti itu kira-kira berani nggak Oke. Iya sih, tapi kan pada saat kita tes kita juga biasanya ya normatif juga kita ya pasti kalau kita bilang berani gitu. Tapi pernah nggak? Pernah ngasih untuk sanksi belum. Gitu, pernahnya ngasih apa? Tapi biasanya kalau misal udah saya kasih teguran berdua nggak mempan 1-2 kali, nanti saya bawa ke ruang meeting, saya kasih duduk di ruang meeting. Gitu, pernah? Gimana ceritanya? Aku pernah. Jadi kalau untuk pada saat perbekapan biasa ada sebagian teman yang selalu mau nunggu pada saat jam ngantuknya. Nggak mau. Iya artinya kan orang itu harus ada istirahat di tambang, itu diatur jamnya gitu kan, supaya alat itu berputar terus. Nah, terus ada yang nggak mau. Setiap kali lewat aja dipanggil nggak mau. Susah pokoknya. Gantian nggak mau. Terus gantian nggak mau. Ya akhirnya karena sudah saya tegur 1-2 kali nggak mau, panggil ke ruang meeting. Dan itu pasti memberi efek jerah untuk yang lain. Di ruang meeting sama atasan juga lagi. Sama atasannya lagi. Gitu. Iya. Tapi itu kapan? Kejadiannya waktu sudah jadi supervisor atau sebelum? Sebelum. Sebelum kan? Saya masih acting. Iya kan, karena memang biasanya kalau orang mau jadi naik promosi ya nggak langsung biasanya ada kesempatan menduduki posisi itu gitu kan, walaupun belum tetap posisinya. Itu acting ya. Itu pernah dilakukan. Tapi operatornya laki-laki pasti. Tapi nggak ada ini ya. Kalau komunikasi kan kebanyakan laki-laki nih operator. Nggak ada rasa takut, khawatir atau mungkin merasa rendah kalau mau menegur, karena sekarang udah posisi supervisor kan. Enggak. Saya enggak merasa seperti itu karena kalau buat saya itu kan pekerjaan ya harus sesuai. Kalau saya nggak tegas nanti gimana ngaturnya? Oke. Ya, tapi berarti Bu Nurhayati ini istilahnya kalau kerja itu gimana? Maksudnya kalau memang saya punya posisi, ya saya mau menjalankan pekerjaan itu dan sebaik-baiknya gitu aja intinya kan. Maksimal semampu saya. Semaksimal semampunya gitu. Waktu jadi operator juga seperti itu semampunya. Juga, sekarang supervisor juga menjalankan fungsinya sesuai tugas dan tanggung jawabnya semampunya. Oke. Ya, kalau udah mentok saya tanya yang senior. Oke, nggak ragu lah nanya, nggak apa-apa kan. Nah, apa bedanya waktu masih kerja bawa alat sama sekarang jadi supervisor? Ya yang paling terasa lah. Tanggung jawabnya gitu. Gimana tanggung jawabnya? Kalau kita waktu masih operator pokoknya sudah kan namanya bawa truk ya udah maju mundur loading dumping sampai pulang nggak ada yang dipikir lagi lah. Kalau sekarang sudah jadi supervisor ya terutama kadang-kadang teman-teman udah mulai fatigue mungkin masalah keselamatan kerjanya juga terus ya banyak lah tanggung jawabnya lebih besar ya. Oke. Berapa operator yang dibawahi Bu Nurhayati? Kalau untuk absensi sekitar 5-16 orang ya. Ini 7 bulan. Biasanya kan supervisor di tambang itu ada yang di loading point, ada yang di dumping point, ada yang di jalan. Sementara ini udah pernah di mana aja? Saya baru di jalan sama di pondok sama di dampingan. Di jalan, di pondok, di dampingan. Iya. Sudah pernah itu? Sudah, baru itu. Mana yang paling susah? Rasanya nih. Susah semua. Semuanya mau ini sih. Kan punya kesusahan macam-macam. Kalau lebih pikiran sih pada saat di pondok karena kita segitu banyak orang kita harus paham karakternya, paham cara menaklukkannya. Gitu. Iya. Jadi kan ya kalau di pondok itu tugasnya itu lebih banyak mengatur orang. Di pondok itu mengatur orang istirahat, kapan dia harus istirahat, kapan dia boleh naik lagi ke alat. Nah seperti itu kalau di pondok ya. Tapi kalau di mana aja tadi jalan di damping kan sudah ada, kita tinggal ngikut plannya. Rencananya ada proyek apa. Tapi kan ngatur alat juga di situ. Iya, tapi kan nggak terlalu kayak di pondok itu kan banyak banget orangnya. Hampir semua kan kalau untuk di dampingan atau di jalan kan hanya beberapa. Terus pembagian tugas mereka juga rata-rata kan sudah terbiasa seperti itu, jadi udah tahu tugas masing-masing. Saya tinggal ngawasin aja. Gitu. Tapi kan ada yang menariknya gini. Bu Nurhayati ini nggak pernah mengoperasikan doser, nggak pernah mengoperasikan ekskavator ya kan, nggak pernah kan, tapi truk aja nih. Rata-rata kan kalau supervisor lain
ya udah punya minimal ada dosen lah iya, gitu kan. Minimal ada dosen. Nah itu nggak ada menjadi kesulitan tersendiri nggak? Iya. Atau sebetulnya sama aja sih, aku bawa truk juga aku ngeliatin apa dosen bekerja seperti apa, gimana? Menurut kalau Bu karena Guru saya aja belum pernah gimana? di loading point. Mm-hmm. Kalau menurut gambaran saya, karena saya nggak punya kiper ekskavator, mungkin masih agak kesulitan membaca area kerja kayak gitu. Mungkin agak gitu. Kalau punya kiper ekskavator kan dia tahu ini harus iya harus sih, kalau ekskavator. Iya, mereka udah tahu kan. Tapi kan sebetulnya ya kayak misalnya di dumping. Yeah. Nah, dumping kan doser yang bekerja kan sama truk kan yang banyak di situ kan. Itu gimana? Biasanya kan ya ada kondisi yang tidak ideal, mungkin jalannya nggak rata, berlubang. Itu kan kondisi-kondisi begitu Bu Guru sudah memahami juga kan. Yeah. Kapan dia harus memperbaiki jalan, kapan dia harus membuat posisi truk dumping yang aman. Dari gitu. situ nggak ini. Kalau menurut saya sih nggak susah. Oh gitu ya. Meskipun saya nggak punya kiper dosen, menurut saya nggak susah. Tapi mungkin ya, ada nggak perasaan Bu Nur aja nih gimana? Ada nggak mungkin teman-teman Bu Nur Hayati kan ada punya kiper dosen, ekskavator. Mereka mungkin ada memandang Bu Nur Hayati itu, walaupun sekarang udah jadi supervisor nih, memandang nggak gitu, nggak bisa diikutin nih, nggak punya kiper aja. Ada nggak perasaan kayak gitu? Kalau selama ini sih enggak. Mereka ini aja, welcome aja. Oke. Juga kan biasanya kalau pas jam istirahat di pondok juga saya biasa sharing sama orang, gimana kira-kira kalau kerjanya gini, kita gini, seperti itu. Jadi komunikasi aja. Artinya komunikasi lah yang baik dengan tim ya kan. Oh gitu. Dengan operator semua oke aja. Maksudnya ya sejauh ini setelah 7 bulan ya, selain cerita yang tadi mungkin nggak mau ikut masuk pondok, ada kesusahan lain nggak? Nggak ada. Ini aman-aman sampai aja. Sekarang masih lancar-lancar aja. Alhamdulillah ya. Apa yang paling diingat waktu menjadi operator sama waktu menjadi supervisor? Mungkin 7 bulan ini ada pengalaman yang teringat banget, atau yang sebelumnya selama bekerja di tambang mungkin pernah mengalami kondisi ekstrim waktu bawa alat? Apa ya, kayaknya masa lancar-lancar aja ya, kayaknya lempeng aja bawa truk kerja gitu. Enggak, ini karena ya saya usahakan kerjanya juga sesuai sama prosedur yang ada, jadi gitu. Selama ini aman-aman aja, alhamdulillah. Pernah dapat warning, teguran? Nggak pernah. Absen? Ya mungkin. Kalau absen juga untuk siklip juga saya mungkin baru sekali selama kerja. Ya itu mungkin itu kuncinya ya, kunci perjalanan karirnya dari Bu Nur Hayati ya. Tapi memang kan waktu itu sebelum jadi supervisor, waktu masih jadi operator itu kan pasti ada apa istilahnya ya, pembekalan. Kayaknya mungkin pernah ada program-program juga kan di perusahaan. Di tahun 2017 kalau nggak salah ada istilahnya operator development program. Operator development program ya kan, itu ada program lah. Sempat kan sebelumnya juga ada tesnya itu, sama kayak ada tesnya, saya ikut tes. Nah ternyata saya lolos, jadi saya ikut program itu kan. Artinya perasaan itu ya, kalau operator itu sudah ada ikut program operator development itu kan mulai ada, wah ini berarti merasa nggak waktu itu, saya termasuklah yang diharapkan. Gitu. Nah sampai titik itu merasa nggak atau berpikiran nggak, saya ini pasti next akan jadi supervisor? Enggak juga. Terus kepikirannya apa? Udah sampai situ? Pokoknya saya yang penting nambah ilmu, gitu. nambah pemahaman, karena pada saat saya operator truk juga saya setiap ini ngelihat kondisi, seperti ini kerja mereka, seperti ini, saya sering memperhatikan. Gitu. Ya sebetulnya lebih keingin menambah wawasan sendiri. Oke, sama pengalaman ya. Nah, ada nggak kesusahan? Aku nanya nih ya, dari kan tugas itu semua karyawan itu di tambang harus memperhatikan, mengidentifikasi area kerja kan, ada kondisi tidak aman, ada tindakan tidak aman kan, itu kan yang nomor satunya sebagai untuk menjaga safety kan. Ada kesusahan tersendiri atau ya udah ternyata gitu aja sih, sebetulnya sama aja? Enggak, kalau yang masalah itu kayaknya enggak. Sama aja. Iya, sama aja operator.
cuman lebih ke tanggung jawabnya aja. Tanggung jawab. Nah, saat kita atau Bu Guru ngelihat nih ada kondisi tidak aman, ada tindakan tidak aman. Kalau kondisi pasti ya kita ambil tindakan perbaikan, rekayasa. Ada tindakan tidak aman, berarti yang dilakukan orang lain. Iya, yang dilakukan orang lain. Apa yang langsung dilakukan jika menemukan tindakan tidak aman? Saya pasti ketemu. Langsung panggil, iya, tegur. Saya langsung panggil. Mungkin pada saat dia mengoperasikan truk, ya saya biarkan dulu. Nanti setelah dia turun, saya pasti panggil. Ketemu. Iya, ketemu. Ada nggak pernah? Ya selain yang ada contoh lagi yang tindakan tidak aman terkait dengan safety misalnya. Ada, mungkin misal pada saat hujan memaksakan ke pondok itu kan tindakan tidak aman, betul. Siapa tahu. Jalan licin, jalan dia licin, maksa naik terus. Itu saya tanya alasannya apa, terus ngerti nggak kalau itu membahayakan. Setidaknya saya seperti itu ngasih ya teguran dulu. Sering? Cuman enggak juga sih. Tapi pernah melakukan itu gimana tanggapan teman-teman di lapangan? Iya, mereka berusaha untuk memperbaiki. Oh gitu ya. Sebenarnya kan mereka kan paham aja kan, nggak mungkin lah nggak ada yang nggak paham. Iya, makanya kerja yang aman seperti siapa apa. tahu mungkin pada saat itu ada ada alasan-alasan lo banyak kan ya. Makanya saya tanya dulu kenapa, sadar nggak itu membahayakan yang lain juga, diri sendiri juga, alatnya juga. Oke. Tapi kalau ngasih teguran tertulis belum pernah? Belum. Pengen sampai ngasih itu atau? Mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan enggak ya. Mereka mau berubah setelah dikasih. Oh iya. Enggaknya itu lebih karena aku mungkin merasa nggak enak, nggak berani sama teman, atau enggaknya itu karena berpikir kalau kita nggak mengeluarkan surat tindakan disini berarti pekerjaan itu aman. Enggaknya karena apa? Kalau enggaknya sih menurut saya ya kalau mereka sudah ini lebih baik enggak sampai ke situ. Berarti saya berharapnya mereka kerjanya aman lagi, lebih baik daripada sebelumnya dengan teguran yang pertama. Oke. Teguran pertama verbal, tulisan gitu. Tapi sejauh ini pada paham aja ya. Iya, ada perubahan juga. Itu tadi hubungan sama operator ya kan. Nah kalau hubungan sama teman yang selevel kan banyak supervisor lain. Seperti apa? Kira-kira banyak support yang biasanya kan kita harus bekerja sama kan dengan supervisor loading point, drill. Nah gimana? Banyak banget. Disupport banget. Selalu disupport. Iya, apalagi waktu di dampingan kan saya juga masih meraba-raba karena memang basicnya nggak ada. Betul-betul dari nol nih. Belajar ya. Kalau misalnya nggak paham, pas lagi mereka lowong saya panggil kopi darat sana terus tanya sana tanya sini. Iya. Selalu disupport? Iya, selalu. Oh ya, selalu. Selalu. Untungnya selalu disupport. Oke. Sampai sejauh ini 7 bulan nih. 7 bulan menurut Bu Nur Hayati, waktu ini berjalan 7 bulan sebagai supervisor masih terlalu singkat atau saya udah semakin mantap? Gimana? Masih terlalu singkat. Masih terlalu singkat ya? Karena memang betul-betul dari nol, jadi menurut saya masih terlalu singkat, masih banyak yang perlu saya pelajari. Oh gitu ya? Iya. Apa yang sejauh ini sudah dilakukan lah? Apa sih yang coba terus dipelajari atau ditingkatkan? Ya kalau pada saat lagi lowong-lowong, biasanya saya ke loading point, memperhatikan pekerjaan di sana, sekalian nanya-nanya sama yang mengawasi di sana, gimana sih ini Pak, gimana sih ini, pokoknya saya tanya terus, nggak bosan nanya. Oh gitu ya? Iya. Sama supervisor lain atau sama atasan? Lain, sama atasan juga, pokoknya saya gitu. tanya terus. Nggak pernah ada hambatan, support terus? Iya. Oh mantap. Itu tadi ya tentang Bu Nur sebagai supervisor sudah ya walaupun baru 7 bulan. Iya. Merasa masih banyak yang harus banyak kurangnya lah, masih banyak diperbaiki ya. Tetapi kan artinya waktu tes supervisor itu kan memang lebih banyaknya ke teori gitu. Ke teori. Tapi kalau udah teorinya udah kayaknya lebih matang malah ya. Iya. Sepertinya begitu. Banyak belajar ya. Tapi justru sekarang yang lapangannya harus dikuatin. Kira-kira nih aku tanya nih, waduh ini 7 bulan jalan, kayaknya aku masih harus banyak belajar gitu kan. Apa keinginan yang ingin didapat sebagai supervisor yang belum kesampaian? Misalnya mungkin, aku harus cepet-cepet dapat kesempatan jaga di loading point atau di mana drill pad, atau ya aku ikutin dulu lah seperti sekarang di sih pengennya dapat pengalaman di mana aja, di bidang mana aja, di loading point pengen, di drill pengen tahu seperti apa sih sebenarnya. Oke, kalau sekarang kan di mana jalan atau jalan atau project gitu ya, jalan. Iya.
sudah cukup merasa atau oke, aku sekarang fokus dulu di jalan dulu? Belum cukup juga sih. Di jalan juga baru berapa bulan soalnya. Baru? Iya. Sebelum pas baru biasanya pengangkatan gimana? Pengangkatan masih di pondok. Masih di pondok, baru habis itu setelah itu di jalan. Nyambil kedampingan kadang. Gitu. Mungkin kalau supervisor didamping lagi nggak ada yang cuti gitu ya. Kadang, jadi jalan sekaligus damping yang di dekat situ. Berarti pengalaman yang terkait kayak kondisi kritis belum pernah ya. Tapi gimana? Seandainya nih, ini ya bukan ngetes sih, tapi kan kita pengen tahu juga supervisor. Seandainya tiba-tiba ada kondisi yang ya mungkin kritis, atau mungkin hampir terjadi insiden, atau mungkin ada longsoran lah, misalnya ada longsoran gitu. Bu Nur Hayati ngelihat sebagai supervisor yang pertama di situ, apa yang dilakukan? Kalau seperti itu ya saya informasikan ke rekan kerja juga, teman-teman yang beroperasi seputaran itu untuk hati-hati, lapor sama atasan saya juga. Langsung di stop? Iya. Langsung di stop. Kalau kondisi itu membahayakan langsung di stop. Oke, itu ya. Jadi yang harus dilakukan langsung stop gitu ya. Kalau kondisinya berbahaya. Ya, kalau untuk insiden yang terjadi, karena kebetulan saya juga pernah jadi safety patrol perempuan juga. Jadi safety ya. Iya. Jadi nggak terlalu gugup. Tapi dulu waktu jadi perwakilan safety patrol itu berapa lama? 1 tahun. Setahun ya, pas tahun itu ya. Itu pengalaman apa yang didapat waktu itu? Iya, pengalamannya ya pada saat terjadi insiden kita harus seperti apa. Tapi pernah ada insiden nggak? Iya, ada. Misal waktu itu saya safety patrol apa ya? Yang grader kemunduran truk pernah. Gitu. Yang unit terbakar pernah. Unit terbakar pernah juga. Ya. Itu sebagai safety patrol. Iya. Kemudian terlibat dalam investigasi. Iya. Itu penting itu ya. Iya. Nambah pengalaman, nambah pengetahuan. Karena investigasi itu yang penting tujuannya adalah mendapatkan penyebab langsung, kondisi tidak amannya apa, tindakan tidak aman apa, penyebab sistem apa, rekomendasi. Itu yang penting kan, perbaikan supaya nggak terjadi lagi. Jadi itu cukup menjadi bekal yang baik saat menjadi supervisor program-program itu. Safety patrol, terus apa lagi? Operator development. Tapi yang membuat, yang membuat kira-kira nih, saya ingat Ibu Nur Hayati, yang membuat Bu Nur Hayati itu bisa sampai masuk ke operator development, kan itu berarti suatu apresiasi dari atasan, melihat kan performance-nya mungkin dilihat bagus. Apa aja sih menurut Bu Nur Hayati, saya ini waktu di operator itu saya emang bekerjanya bagus dari sisi ini, atau nurut, atau dari sisi mungkin dari pemahaman seperti kita kan apa? Biasa ada operator Top Gun tuh. Saya selalu masuk di situ. Top Gun. Jadi di perusahaannya ini memang ada program Top Gun operator ya kan? Di mana operator itu dinilai dari performance-nya ya. Iya, beberapa kali saya sempat masuk di situ. Ya mungkin dari situ penilaian atasan jadi saya diikutkan. Iya. Berapa kali? Kan Top Gun itu diadakan kayaknya mungkin setiap bulan, kemudian ada yang umumnya setahun. Per kuartal ya, 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan sekali, 4 bulan sekali. 4 bulan. Berapa tahun udah pernah dapat, berapa kali sih dapat juara 1 pernah? Juara 1 nggak pernah, tapi saya selalu masuk meskipun 3 besar. 3 besar tuh masuk sering. Yang awal-awal aja mungkin karena baru pertama itu masih masuk 6 besar aja. Setelah itu masuk 3 besar. Nah, selama periode Top Gun. Tapi pada waktu ada periode Top Gun, ini juga nanya nih, dari sisi operator dulu lah gitu. Itu kan Top Gun itu kan yang nggak dulu awal masuk sudah ada Top Gun, program kan belum ada kan? Nah, dari dimunculkannya program Top Gun, itu waktu itu dari Bu Nur Hayati itu sebetulnya ingin sengaja ya, ada motivasi untuk memenangkan Top Gun itu, atau sebetulnya Bu Nur Hayati sudah kerjanya biasa aja, memang begitu standarnya gitu. Nggak ada keinginan. Memang ada keinginan, saya harus menang Top Gun. Karena apa? Ya itu untuk membuktikan kalau perempuan juga bisa. Gitu ya. Dari Top Gun-nya itu ya. Jadi
sebetulnya bisa dikatakan program Top Gun itu juga membawa dampak positif buat teman-teman yang bawa alat juga. Teman-teman yang lain juga ya, karena kalau kita Top Gun, apalagi bisa sampai juara 1 itu kita ada poin plus lah. Iya betul. Jadi mungkin pada saat ada kesempatan untuk acting kita bisa jadi prioritas. Oke. Berarti memang ingin memenangkan gelar Top Gun itu sendiri. Tapi belum pernah sampai jadi yang juara utamanya belum ya. Oke. Tetapi kemudian menang ya kan, Top Gun dapat. Akhirnya adalah apresiasi dari atasan. Jadi bisa berkesempatan mewakili operator-operator untuk ikut program-program pengembangan yang lain gitu kan. Sampai saat ini. Nah, sampai titik itu mungkin nggak terpikir juga ya ingin jadi supervisor ya. Bahkan orang sampai operator development juga nggak kepikir bakalan jadi supervisor ya. Nggak pernah terpikir sama sekali. Nah, terus kalau misalnya kepikiran itu hanya ingin wawasan gitu aja, ya berarti pada saat titik ada program pengembangan operator itu, ya atau berkepikiran juga kalau bisa saya dapat kesempatan ini dong, kan di tambang nggak cuma bawa alat kan, ada yang di mining control MC, ada nggak kepikiran juga pengen? Dulu ada keinginan, saya malah nggak terpikir ke supervisornya waktu dikasih kesempatan. Biasa kalau Top Gun kan ada kesempatan untuk training 6 bulan tuh untuk di mining control. Oh emang itu ada ya? Ada. Oh, tapi sempat berarti? Nggak sempat. Oh nggak sempat? Nggak sempat, terus langsung dikasih kesempatan acting. Oh gitu. Ya saya coba aja, cuman tetap aja nggak terpikir bakalan jadi nggak. Tetap nggak ada pikiran ya. Kayaknya teorinya lebih kuat kan? Sepertinya begitu. Nah gitu kan, makanya kepikiran mungkin yang hitung-hitungan atau yang ada di kantor sebagai mining control gitu kan, nggak kesempatan ke situ malah ya? Nggak sempat. Padahal pengennya sih ke sana. Oke. Sekarang udah jadi supervisor, tetap masih harapannya tetap ingin mengembangkan diri sebagai supervisor di tambang, atau kalau ada kesempatan ini, misalnya ada kesempatan, kadang-kadang kan ada juga sih pengawas yang diberi kesempatan ke MC atau dispatch kan. Kalau dapat kesempatan masih pengen di tambang atau pengen ke sana? Ini susah menjawab. Lo nggak apa-apa kan? Ini karena kalau saya pribadi sih lebih suka bekerja di tempat yang terbuka daripada di ruangan. Saya lebih suka di lapangan. Jadi lebih senang di tambang dong? Saya lebih suka di lapangan. Kalau boleh jujur ya, saya lebih suka kerja yang di luar ruangan. Oh gitu ya? Iya. Oke lah. Misalnya ada nih kesempatan ditawarin, mau nggak masih? Mau nggak ya? Sama kan nambah ilmu, tapi ya. Iya. Ya dunianya agak beda di ruangan dan mengamati secara. Kalau untuk mining control mungkin mau aja. Karena mau aja tuh mau banget. Enggak, mau aja. Enggak mau banget. Maunya seperti apa? Maunya hanya sebatas engagement. Kalau untuk nambah wawasan sih mau aja, karena menurut saya kalau mining control juga kan perlu yang nggak terlalu monoton banget gitu ya, harus apa ya? Ya, nggak seperti kayak misal kita admin gitu kan, kerjanya sama betul, itu kan kita harus berpikir juga. Betul, berpikir. Kita seperti ada tantangan juga kan, gimana supaya produksinya juga bisa mendukung maksimal, produksi tinggi. Ya. Kalau untuk keinginan ada. Ya. Tapi lebih pengen di mining control atau di tambang? Di tambang. Serius? Saya lebih suka di lapangan. 100%. Oke, luar biasa ya. Jadi Bu Nur Hayati ini memang tipikal orang yang pengennya kerjanya di lapangan. Di luar ruangan. Dengar-dengar hobinya juga jalan-jalan. Iya. Hobinya jalan-jalan loh. Gini-gini ya, Bu Nur Hayati ini itu udah sampai London loh beliau ini, ya kan? Iya. Gimana ceritanya bisa sampai sana? Kalau saya sih London, udah sampai London nih. Orang sangat jangan anggap enteng. Pengen ngeliat semua lah, pengen ngeliat dunia luar. Memang hobinya jalan-jalan. Iya, memang hobinya traveling, jalan. Okay. Tapi nggak suka nge-mall. Nggak suka ke mall, jalannya ke hutan. Gitu. Iya. Ke luar negeri ya pengen lagi. Pengen lihat adat istiadatnya di sana gimana, kehidupan di sana seperti apa. Sudah pernah ke London tahun 2016. Next ada rencana pengen ada negara lain yang dikunjungi? Pengen sih, kalau bisa pengen keliling dunia. Oh pengen keliling dunia ya. Pengen banget. Semoga tercapai cita-citanya Bu Nur Hayati ya, walaupun dulu awalnya dari operator, sebagai supervisor tambang, seorang perempuan, tapi ternyata wawasan dan pandangannya juga sangat terbuka ya. Itu udah terbukti kan
sukanya bekerja di lapangan, sukanya jalan-jalan, melihat negara lain, melihat artis lain. Iya. Di Indonesia juga pengen dikelilingin kan? Pengennya bisa keliling pengen semua. keliling semua ya, Pengen lihat semua. Apa pesan-pesan buat ya pertama buat teman-teman operator pada umumnya lah, dalam bekerja lah untuk operator pada umumnya. Apa pesan-pesan yang ingin disampaikan? Kalau buat teman-teman operator sih ya untuk bekerja paling tidak untuk dari segi safety sama disiplin. Disiplin gimana? Disiplin dari diri sendiri dulu. Kita yang bekerja di tambang, apakah kita dari sisi Bu Nur Hayati ini subjektif? Apakah kita perlu memiliki nilai disiplin yang tinggi? Perlu kalau menurut saya, karena saya perhatikan kadang ada yang di luar sana masih banyak yang pengen kerja, sementara yang sudah kerja kayaknya yang penting inilah asal kerja. Iya, kayak nggak menghargai usahanya sendiri. Oh gitu ya. Tapi disiplin itu maksudnya kalau dari Bu Nur Hayati sendiri, disiplin itu artinya dalam pekerjaan gitu, tujuannya supaya apa sih? Supaya kita bisa meningkatkan kualitas kita, atau supaya kita disiplin, supaya kita mematuhi prosedur gitu, supaya aman semuanya. Salah satunya juga itu, kita disiplinkan diri sendiri, kita mematuhi prosedur, otomatis kerja kita aman. Ya. Disiplinnya dari yang hal gimana? Kalau dari benar, apakah kan pandangan orang macam-macam nih, supervisor juga ngeliat macam-macam. Orang tuh beda-beda kok. Di tambang tuh ada yang lihat yang penting mereka kerja aman, oke. Pakai seragam silakan. Misalnya gitu kan. Nah, kalau Bu Nur Hayati pengennya yang seperti apa? Ideal atau pengen yang semuanya sesuai aturan, seragam, semua pakaian? Pengennya sih begitu. Ya disiplin, kadang untuk dari segi waktu mungkin ya seperti pada saat perbackupan untuk meal pray itu kan. Iya. Kadang-kadang ada yang sudah seharusnya naik tapi masih ngobrol dulu sama oke. Dengerin tuh ya. Ya. Tegur lah. Iya, pasti ditegur. Karena kan waktunya jadi panjang tuh, sementara kita kan ada targetnya. Iya, betul. Kadang-kadang seperti itu. Ya, karena semakin lama kita naik ke alat, ya semakin panjang, besar juga kehilangan kesempatan produksi kita gitu kan. Tapi masih gimana kalau yang secara selama ini diamatin setelah bergabung, disiplinnya di area kerjanya Bu Nur Hayati itu 1 sampai 10, kira-kira berapa? 6, 7, 8, 5, berapa kira-kira? Berapa ya? Ayo. Mungkin nggak apa-apa di kan, posisi 7 lah. 7, ya 7 lumayan lah, angka aman ya kayaknya, 7 ya? 7 lah, kalau 8 ketinggian karena masih banyak ya. Oke, tapi artinya 7 optimis kita bisa ningkatin ke berapa? Atau Bu Nur Hayati harusnya kita bisa lah ke angka 8, 9? Iya. Harusnya dari bisa, sisi disiplin. Ya 9, 8 mungkin bisa 9 lah ya. Iya. Kita dari 7 naik ke 9 ya. Yang itu yang penting disiplin dari diri sendiri. Iya. Disiplin diri sendiri, kesadaran kita, tanggung jawab kita. Itu sih sebetulnya ya. Tanggung jawab kita ya, kita bawa alat, kita memperhatikan safety ya, kita bekerja dengan aman gitu kan. Dan produktif. Iya. Oke. Apa pesan untuk operator perempuan? Jangan menganggap diri kita lemah, meskipun kenyataannya untuk di lapangan dari kekuatan fisik kita mungkin jauh lebih kuat. Iya. Udah pernah ngangkat seling belum? Belum. Enggak, biasanya juga nggak akan dibiarkan sama gitu ya? yang lain. Nah itu tuh ya, kan kalau di tambang ya, bayangin nih, tambang alat-alat sebesar itu kalau sudah amblas misalnya kan nggak bisa keluar. Nggak kebayang kalau mobil aja kita tarik selingnya lebih besar dari kanan saya loh. Itu mobil kan pakai penarik ini truk itu berat cantolannya aja bisa 20 kilo tuh atau 10 kilo kan berat cantolannya. Berat banget. Tapi nggak pernah ngangkat seling. Nggak pernah, saya cuma bantu liatin. Waktu jadi supervisor ada pernah nanganin alat amblas nggak? Pernah juga. Tapi ya nggak pernah dibiarin ngangkat sih, pasti teman ada teman yang datang bantu. Ya ada teman-teman yang mau alat juga mereka selalu support ya. Gitu ya. Kalau untuk kan ya seperti itu sudah untuk teman perempuan, jangan terlalu merasa lama. Tapi kalau untuk hal yang seperti itu mungkin ya
memang di luar kemampuan kita lah. Betul ya. Jadi ya ini juga masukan juga sih. Mungkin ada benarnya, mungkin ada perlu rekayasa selim, ya kan? Misalnya dia rekayasa selim sehingga mudah diangkat, kan gitu kan? Iya kan? Ya. Tapi sepertinya selim dari dulu seperti ya, itu. Ya memang selim dari dulu seperti itu beratnya karena untuk alat besar kan. Iya. Ya tapi gimana ya, siapa tahu lah ya rekayasa itu perlu, siapa tahu kan ketemu teknologi diangkat ringan tapi daya tariknya kuat. Sebenarnya untuk patok-patok sain juga lumayan berat sih, tapi sampai sekarang masih bisa ngerjain sendiri. Patok sain masih bisa? Masih. Rambu ditambang, ada rambu stop, rambu segitiga, jalan sempit, itu lumayan. Itu bisa ngangkat? Masih bisa. Nancepin? Pakai linggis. Pakai linggis bisa ya? Luar biasa ya. Masih bisa masang patok rambu-rambu sendiri ya. Tapi seling enggak ya? Enggak. Oke, gimana lagi? Lanjutin dong pesan untuk teman-teman yang perempuan. Jangan patah semangat, tetap yakin kalau kita bisa. Yang penting kita punya kemauan. Yang penting kita punya kemauan. Kita terus belajar, kita pasti bisa. Oke, kita pasti bisa. Tapi kalau menurut Bu Guru, secara kemampuan analisa ya, perlu kan analisa di lapangan, identifikasi, mengambil keputusan. Yang perempuan sama yang laki-laki sama aja atau sama lah ya? Tergantung dari orangnya sih Abang, tapi kalau menurut saya perempuan mungkin lebih detail ya. Malah lebih detail? Iya, karena biasa kan perempuan yang super cerewet itu. Betul. Jadi yang kecil-kecil Jadi maksudku gini, kalau misalnya ada kondisi nih nggak aman atau kondisi yang agak berbahaya tadi, lebih cepetan perempuan atau laki-laki ngambil tindakan? Nah kalau itu saya nggak tahu ya. Ada lubang dikit, benerin lubang, nah gitu, atau ada jalan agak licin, langsung panggil alat bantu scrub. Kalau kebetulan ada alat ya mungkin sama aja sih. Sama aja. Berarti sebenarnya sama aja dong. Sama aja. Laki-laki perempuan. Tergantung dari pengalaman juga kan. Ya itu kembali ke lebih individu. Lebih banyak jam terbang lebih. Oke, lebih kembali ke individu masing-masing gitu ya. Tapi kemampuan sebetulnya dari sisi analisa di lapangan, laki-laki perempuan sama aja ya. Iya. Paling bedanya itu aja kan. Beda ditanya aja. Atau beda angkat selingnya. Itu aja ya. Kalau untuk kesulitan fisik ya terus terang mungkin kita nggak bakal bisa menyaingi laki-laki. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kan. Dengan keterbatasan. Betul, kan tetap aja ya. Memang ditambang untuk jumlah perempuan masih lebih sedikit gitu kan daripada laki-laki kan. Iya. Tapi kalau melihat sejauh ini sampai saat ini kira-kira ya saya nggak tahu nih, di Sangatta perempuan tuh lebih banyak semakin pengen kerja di tambang atau ya nggak juga sih sebetulnya? Nggak juga sih, mungkin karena memang dikit dong. Sedikit. Berarti emang dikit mungkin ya. Menurut mereka berat ya, apalagi pekerja shift kan. Iya. Harusnya jam malam tidur masih suruh melotot. Betul, makanya dari situ juga harusnya mereka, ya perempuan itu memang perempuan di Sangatta mungkin nggak banyak jadinya yang bekerja di tambang ya. Emang berat sih ya. Berat ya. Terus sampai sekarang kenapa belum nikah, Bu? Kalau pertanyaannya ini jawabannya nggak tahu. Gimana? Nggak. Jadi ternyata apa yang salah. Bu Nur Hayati sudah jadi supervisor. Iya. Ya memang belum nikah kan, sama sekali belum nikah gitu ya. Atau mungkin gara-gara kebaikan jalan-jalan atau gimana ya? Nggak tahu juga. Belum ada rencana? Kalau rencana ada, cuman kayak entah mereka yang takut mendekat atau udah jadi supervisor nggak tahu. Kalau itu saya juga nggak punya jawabannya. Oh gitu ya. Tapi keinginan ada tapi nggak tahu. Oh gitu. Kenapa. Tapi bukan ada pengalaman patah hati, trauma enggak. Oke, keinginan ada. Mau dipromosiin nggak atau ya jalanin aja sih? Iya, jalanin aja. Santai aja ya. Iya. Atau buru-buru? Enggak. Pokoknya santai aja. Ya, yang penting sekarang Tuhan punya rencana sendiri buat saya. Oke, fokus kerja dulu, lancar. Sama merawat orang tua. Merawat orang tua, oke. Emang anak keberapa ya, Bu Nara? Saya terakhir dari 4 saudara. Anak terakhir, sekarang masih tinggal sama orang tua. Oke. Ya semoga rencana ke depan, kalau rencana ke depan apa? Rencana setelah jadi supervisor mau seperti apa lagi? Belum ada rencana sih, Mas. Pokoknya jalanin dulu aja. Jalanin yang ini atau dulu. Udah kepandang berapa tahun lagi kira-kira kalau dari umur pensiun? Berapa tahun ya? Gue balik lah pertanyaannya, umur berapa sih sekarang? 41. Oh 41 ya? Sekitar 15 ya. Masih ada 15, ya. Mungkin kalau sehat kan masih ada 15 tahun lagi sampai masa usia pensiun gitu ya.
udah kepikiran aku akan lebih lagi dari supervisor, atau oke, sekarang aku fokus dulu aja menjadi sekarang supervisor. Masih fokus dulu aja. Yang masih fokus belajar dulu. ya. Oke, mantap ya. Itu tadi Bu Nur Hayati sebagai supervisor tambang perempuan yang pertama ya. Tapi belum pernah dengar juga ada di tambang lain yang supervisor perempuan. Kalau untuk di lapangan kayaknya belum pernah dengar. Saya juga kayaknya baru ini gitu ya. Semangat, selamat dan semangat, semoga apa ya Bu Nur Hayati ini adalah sebagai role model atau sebagai contoh kan, sebagai contoh bahwa perempuan itu juga bisa gitu. Perempuan itu juga bisa menjadi melakukan pekerjaan yang biasanya laki-laki yang kerjakan gitu kan. Biasa laki-laki yang kerjakan, bahkan perempuan tuh nggak kalah juga. Dari pola pikir ya sama aja gitu kan. Dari keterampilan, kemampuan menganalisa kondisi lapangan sama gitu ya. Ya sisanya mungkin hanya sedikit fisik, ya kan, sama lebih detail sebetulnya. Tetapi yang penting nggak ragu-ragu mengambil keputusan, jangan ragu-ragu jika ada tindakan tidak aman, ada kondisi tidak aman, segera lakukan perbaikan. Terakhir, cita-cita ya di luar dunia kerja, apa yang ingin dilakukan ke depannya? Menikah, oke, kita maksudnya pertama menikah. Yang lain selain itu, cita-cita. Enggak ada sih, saya cuma pengen keliling dunia aja. Oke, ya itu yang udah pernah disebutkan. Cita-cita yang kedua, pengen banget. Oke, jadi lebih pengen kelilingnya dulu atau menikahnya dulu? Kalau bisa sih menikahnya dulu deh. Jadi Bu Nur Hayati, semoga cepat mendapat jodoh, amin ya, segera menikah, karir lancar, semoga lancar sebagai supervisor, semoga menjadi contoh yang baik juga sebagai seorang supervisor tambang perempuan ya. Kemudian keliling dunia, semoga COVID-nya segera selesai, karena kayaknya agak terhenti karena COVID. Sama, ada orang tua juga merawat ya. Oke, semoga orang tua juga diberikan kesehatan, segera bisa jalan-jalan lagi, ya. Apa yang dicita-citakan semua tercapai. Terima kasih sudah hadir di sini. Kayaknya awalnya berat banget ya. Karena grogi mau direkam atau karena mikir orang tua? Mikir orang tua juga. Oh gitu ya. Oke, semoga semua lancar, sehat-sehat selalu. Lain kali kalau ada kesempatan ya berbagi inspirasi buat yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.